hari kita sudah tawaf, kapan kita dikasih kesempatan untuk sholat di Hijrah Ismail? Pertama, ada fasilitas tempat wudhu di dalam pelataran masjid, itu di bawah tangga di pintu Fahad atau King Abdul Aziz itu, di bawah tangga itu eskalator ya, ada tempat wudhu, tapi khusus tempat wudhu, dia tidak dipakai untuk buang air. Jadi pun kalau misalnya batal wudhunya, nanti bisa mengarah ke situ. Itu insya Allah tidak sulit didapat, karena di bawah tangga itu ada tangga turun, di bawahnya itu ada tempat wudhu. Ada space untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Ya, laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sananya. Kalau terkait dengan spray, ini yang pernah saya jelaskan juga, spray ini juga sedikit dipermasalahkan bagaimana teknis dari wudhu menggunakan spray, karena ada kalimat dalam rukun wudhu itu atau tata cara wudhu yang disampaikan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya, faghsilu wujuhakum, itu kan bunyi ayatnya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ayat ini menjadi dasar tata cara wudhu dalam Al-Maidah ayat 6. Ada kalimat al-ghaslu. Al-ghaslu dalam bahasa Arab itu artinya, kalau kita bahasa Indonesia, mencuci. Mencuci itu beda dengan wamsahu. Wamsahu disebutkan dalam kalimat berikutnya dalam ayat ini, usap. Mengusap dengan mencuci itu dua perlakuan yang berbeda. Apa perbedaannya? Mencuci itu membutuhkan air lebih banyak daripada mengusap. Kan begitu. Makanya untuk kepala itu tidak dicuci, tapi diusap. Beda kalau tangan, beda dengan muka, beda tangan sampai siku, beda kaki. Semua menggunakan kalimat faghsilu. Al-ghusl itu mencuci, dan mencuci itu sesuatu rangkaian perlakuan yang membutuhkan air yang lebih, air yang cukup banyak. Nah sekarang pertanyaannya, spray itu masuk tidak kategori mencuci? Menggunakan air dengan spray itu masuk tidak kategori mencuci? Inilah yang jadi letak permasalahannya bagi orang yang membolehkan menggunakan spray. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak, spray itu tidak masuk kategori al-ghusl, karena al-ghusl itu kita menggunakan air yang banyak kemudian mencuci. Kalau spray itu sekedar kita ya menyebarkan air di permukaan anggota wudhu kita tanpa ada perlakuan yang lebih, beda dengan al-ghusl tadi. Nah, dari sinilah kemudian masalahnya di situ. Kalau saya pribadi, Ibu ditanya, saya lebih memilih kehati-hatiannya tidak menggunakan spray, karena masih sulit untuk dikategorikan dia bagian dari al-ghusl yang disebutkan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 terkait dengan tata cara wudhu itu. Beda kalau misalnya memang diusap itu tidak perlu banyak air, dan itu ada melekat pada perintah untuk kepala, wamsahu biru'usikum, itu kata Allah, dan usaplah kepala-kepala kalian. Misalnya kalau untuk kepala, hanya untuk kepala itu hanya cukup dengan diusap, tidak perlu untuk dicuci, begitu.